Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rintawati dengan NIM 231240105 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Teman-teman, di tugas video kali ini saya akan storytelling dengan menceritakan tentang salah satu ulama Islam yang ada di Indonesia. Nah, cerita yang saya ambil yaitu cerita dari salah satu wali songo yang ada di Islam, yaitu yang bernama Sunan Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa disebut dengan Sunan Gresik. Ya, kita simak ceritanya. Nah, teman-teman, di sini ada gambar dari para wali songo. Yang pertama ada Sunan Ampel, yang kedua ada Sunan Bonang, yang ketiga Sunan Giri, yang keempat Sunan Derajat, yang kelima Sunan Gunung Jati, yang keenam Sunan Kalijaga, yang ketujuh Sunan Kudus, yang kedelapan Sunan Maulana Malik Ibrahim, dan yang kesembilan ada Sunan Muria. Nah, cerita kali ini yaitu tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim atau biasa disebut dengan Sunan Gresik. Apa itu sejarah? Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, terutama pada manusia yang berkaitan dengan peradabannya. Ilmu ini melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan penyajian informasi tentang masa lalu. Sejarah sering dibagi beberapa periode atau era, seperti zaman kuno, abad pertengahan, dan zaman modern. Penelitian sejarah melibatkan berbagai sumber, termasuk dokumen tertulis, artefak, dan sumber lisan untuk memahami bagaimana dan mengapa peristiwa terjadi, serta dampaknya terhadap masa kini dan masa depan. Tujuan sejarah yaitu adalah untuk mempelajari atau memahami proses atau pola yang telah membentuk dunia kita saat ini, serta belajar dari kesalahan dan keberhasilan di masa lalu. Wali Songo. Situasi masyarakat di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, sebelum kedatangan Islam, kehidupannya dipengaruhi oleh sistem kasta, atau biasa yang disebut dengan perbedaan golongan kelas, sehingga kehidupan masyarakat terpecah-pecah. Dan karena orang yang tergolong kasta tinggi tidak diperkenankan untuk bergaul dengan orang yang berkasta rendah, sebagaimana mereka membagi kasta menjadi 4, yaitu kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Di antara keempat kasta itu, yang paling rendah tingkatannya ialah kasta Sudra. Kasta inilah yang sering ditindas oleh kasta-kasta yang lebih tinggi. Islam masuk dan tersebar di masyarakat. Baru sedikit ke sedikit terkikislah perbedaan kasta itu dan mulai terjaminnya hak asasi manusia tanpa ada perbedaan. Menurut catatan ahli sejarah, agama Islam masuk ke Pulau Jawa sekitar abad ke-10 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Arab dan disebarkan melalui mubalik dari Pasai atau Aceh Utara. Tetapi sebagian lagi dari ahli sejarah mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia yang pertama adalah di Pulau Jawa, karena pada tahun 129 sampai 940 Masehi, masa kekuasaan Prabu Sindok, para saudagar dari Pulau Jawa sudah banyak yang berlayar sampai ke Baghdad. Demikian juga para pedagang dari Persia dan Gujarat sudah ada yang datang ke Indonesia. Dikatakan lebih dahulu di Pulau Jawa karena ditemukan salah satu bukti pada batu nisan seorang wanita Islam yang bernama Fatimah binti Maimun yang dimakamkan di Desa Leren Gresik. Tertulis wafatnya tahun 475 Hijriah atau tahun 1082 Masehi.
Sedangkan mula-mula Islam masuk ke Sumatera yang dibawa oleh Syekh Abdullah Aril dan Syekh Burhanuddin Al-Kamil yang akhirnya beliau wafat di Kunta pada tahun 610 Hijriah atau 1214 Masehi. Adapun yang didatangi pertama ialah Islam di Pulau Jawa, yaitu di daerah pesisir utara Jawa Timur. Agama yang nampak perkembangannya di Pulau Jawa itu sejak datangnya Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Menurut dari beberapa sumber sejarah bahwasannya Syekh Maulana Malik Ibrahim biasa disebut dengan Syekh Maghribi. Juga banyak orang yang menamakan dengan sebutan kakek bantal. Adalah seorang tokoh ulama yang ahli tata negara yang berasal dari Turki. Dalam riwayat lain, beliau berasal dari Gujarat dan ada pula yang mengatakan beliau berasal dari Iran. Serta ada juga yang mengatakan bahwa beliau dari Arab. Beliau masih keturunan Zainul Abidin bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Pada tahun 1404 Masehi, beliau menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa, menetapkan di Gresik dan wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau bertepatan dengan 1419 Masehi. Kemudian dimakamkan di Jawa. Ketika itu masyarakat Jawa masih mayoritas beragama Hindu-Buddha. Maka tentu saja untuk menyampaikan Islam kepada mereka harus membutuhkan pengalaman yang cukup dan kebijaksanaan serta kesabaran dalam mengarahkan. Demikian juga Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menyampaikan Islam kepada mereka itu melakukannya dengan sangat berhati-hati, penuh kebijaksanaan, dan lebih dahulu beliau mengadakan pendekatan terhadap masyarakat. Agama dan adat istiadat mereka tidak ditentang dengan begitu saja. Beliau memperkenalkan keluhuran budi pekerti yang diajarkan oleh Islam. Secara langsung, beliau memberi contoh dalam masyarakat akan tutur kata yang sopan, lemah lembut, dan santun pada fakir miskin, menghormati yang muda, menghormati yang tua, dan memberi budi pekerti yang baik. Itulah cara beliau menyiarkan Islam, dimulai dari golongan bawah yang kemudian sampai kepada mereka yang bertingkat tinggi. Lain halnya dengan agama Hindu, misalnya datang dari India ke Indonesia adalah untuk keperluan istana, seperti untuk pembuatan candi yang merupakan aktivitas keraton, upacara istana, dan untuk kepentingan kerajaan. Karena itu, untuk agama Hindu hanya berpengaruh pada kalangan atas saja, sedangkan rakyat bawahan tidak begitu merasakannya. Maka itulah Syekh Maulana Malik Ibrahim telah mengkajinya, dan berarti beliau memasukkan Islam lebih dahulu kepada orang yang belum terisi dengan sistem demikian. Maka mudahlah masyarakat menerima apa yang ditunjukkan oleh beliau, yakni agama Islam. Lebih-lebih beliau Islam, dalam Islam tidak ada perbedaan di antara manusia, semuanya sama saja, bagaikan anak sisir, dan rakyat kecil saling bergaul dan berhubungan dengan orang yang bagaimanapun tinggi kedudukannya. Islam diperbolehkan mendengar penjelasan itu. Orang-orang yang direndahkan oleh Hindu semuanya menjadi puas dan bangga karena merasa mempunyai pembela atas hak asasinya sebagai manusia. Maka itu tidak ada keajaiban kalau mereka dengan segera berbondong-bondong menyatakan masuk Islam dengan suka dan rela hati. Pada suatu hari, Syekh Maulana Malik Ibrahim mendengar berita tentang
bencana yang melanda di suatu daerah. Maka beliau mengajak 5 orang muridnya untuk meninjau ke sana. Sampai di satu tempat yang di sana, beliau berkeliling dan membagi-bagikan bantuan atau sedekah kepada mereka yang menderita. Setelah itu, meneruskan perjalanannya mencari-cari barangkali masih ada masyarakat di daerah lainnya yang perlu untuk dibantu. Akhirnya, beliau sampailah di satu tempat di mana mereka berkerumun di sekeliling batu-batu. Di atas panggung batu itu nampak seorang gadis ayu berpakaian serba putih sedang meronta-ronta ingin melepaskan dirinya dari pegangan 2 orang lelaki yang bermuka nampak kejam dan berperawakan keker. Sedang di hadapannya berdiri seorang pendeta tua dengan bertongkat. Melihat semua itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim beserta kelima muridnya pergi mendekati, ingin tahu apa yang dikerjakan oleh orang yang berkerumun itu. Setelah berada di tempat itu, beliau menanyakan hal itu kepada salah seorang penduduk dalam rombongan itu. Maka orang itu pun menceritakan dengan panjang lebar bahwa gadis yang dikenakan pakaian putih-putih hendak dibunuh oleh pendeta tua itu perlu dipersembahkan kepada dewata penguasa hujan, agar musim kemarau yang panjang ini diganti dengan musim hujan. Mendengar cerita itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja, sedangkan hatinya berkata, kezaliman atau anehnya itu, inilah perbuatan yang dilakukan mereka yang belum mengenal Tuhan alam semesta. Karena demikian suara hatinya, sehingga seolah-olah berdesing di telinga beliau sabda Nabi SAW berbunyi, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka kamu harus merubah dengan tangannya. Apabila tidak kuasa, maka harus dengan lisannya. Maka bila tidak kuasa dengan lisan, harus dengan hati saja. Itulah serendah-rendahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Ketika itu, sang pendeta sudah siap hendak menghujamkan sebilah belati mengkilap keputih-putihan ke jantung si gadis yang sedang dilentangkan di atas tumpukan batu-batu itu. Sebenarnya gadis itu merasa ketakutan dan tidak mau untuk dijadikan korban kekonyolan itu. Ia hendak berteriak, sedangkan mulutnya dalam keadaan tersumbat dan terbungkam kain yang kedua ujungnya dikaitkan di belakangnya. Dia hanya bisa berkuat meronta-ronta yang tidak ada artinya, karena kedua kaki dan tangannya dipegang erat oleh kedua lelaki yang bertenaga kuat itu. Maka itulah Syekh Maulana Malik Ibrahim segera berusaha mencegahnya dari kejauhan dengan mengutarakan kata-kata cegahan agar pendeta itu tidak jadi membunuh si gadis tersebut. Menurut cerita, pendeta yang mendapat cegahan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim itu ternyata acuh tidak dan terus menghunjamkan belatinya ke arah jantung gadis itu. Tetapi benar-benar pendeta itu menjadi terkejut ketika ujung belati itu hampir sampai pada tujuannya. Terasa berat untuk menekannya belatinya, seolah-olah terhalang oleh lempengan besi baja yang tebal. Pendeta yang merasa keganjilan itu menyadari. Ia pun mencoba mengerahkan kekuatan batin untuk menembusnya. Saat itu, tiba-tiba saja tangannya menjadi tak berdaya lagi. Maka ia berdiri menatapi sekeliling orang-orang yang berkerumun itu. Semua yang ada di tempat itu tertegun keheranan dan tak habis mengerti mengapa tiba-tiba sang pendeta membatalkan niatnya untuk membunuh gadis itu. Padahal upacara sudah disepakati. Akhirnya
pendeta itu menggerakkan pandangannya kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim di belakang orang-orang yang berkerumun itu. Kemudian pendeta itu mengumpat habis-habisan kepada beliau dan dikatakan orang asing yang tak tahu diri. Apa maksudnya? Sehingga berani mengganggu jalannya upacara mereka. Dengan tenang, Syekh Maulana Malik Ibrahim beserta kelima muridnya maju ke depan orang-orang yang berkerumun serta memohon maaf sebelumnya dan mengatakan sebenarnya beliau tidak sedikit pun ingin mengganggu, dan beliau pun menanyakan apa maksud dari tujuan upacara diadakan. Kemudian pendeta itu dengan kecongkakan memberikan keterangan sebagaimana cerita salah seorang yang berkerumun itu. Dan setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim menanyakan sudah berapa banyak gadis yang menjadi korban serta adakah hujan pernah turun, maka orang-orang yang berkerumun menjawab serentak mengatakan bahwa upacara pengorbanan ini sudah 3 kali dilakukan, sedangkan hujan belum juga mau turun. Mendengar jawaban rakyat, sang pendeta menentang dengan mengatakan bahwa pengorbanan yang baru 2 kali itu belum memenuhi persyaratan bagi dewa penguasa hujan. Tetapi seandainya ditambah 1 lagi, maka Dewan Hujan akan mengabulkan dan pasti hujan diturunkan. Syekh Maulana Malik Ibrahim berkata, adakah masih akan kalian teruskan untuk upacara untuk mencari korban jikalau sudah genap 3 kali belum juga hujan turun? Pendeta itu menatap dengan penuh kebencian sambil berkata, hai kau orang-orang asing, ada apa kau ikut campur urusan kami? Kemudian ia menyuruh kedua pengikutnya untuk menangkap dan menghajar Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dengan cepat, kedua orang itu bergerak hendak menangkapnya, tetapi ketika baru 3 langkah bergerak, tiba-tiba kakinya, keduanya meringis kesakitan berjongkok dengan memegang kakinya yang sesakit itu. Melihat kejadian ini, sang pendeta semakin menjadi marah dan berkata, hai orang asing, apa maksudmu untuk melakukan semua ini? Sedang sebelumnya kami tidak pernah mengganggu. Syekh Maulana Malik menyahut, maaf Pak Tua, sebenarnya saya tidak mengganggu. Justru itu saya bersama kelima muridku ingin memberi pertolongan kepada kalian. Sahut pendeta, pertolongan apa? Kau jangan berlagak seperti dewa saja. Kemampuan apa yang dapat kau sumbangkan kepada kami, hei? Kami membutuhkan hujan, Tuan, sahut masyarakat dengan serentak. Setelah mendengar permintaan orang-orang itu, maka Syekh Maulana Malik Ibrahim mengatakan, insya Allah, Allah akan mengabulkan dengan catatan bila hujan turun agar membebaskan anak gadis itu. Mula-mula pendeta itu tidak menyetujui perjanjian itu, tetapi orang banyak yang telah menyetujuinya. Maka pendeta itu berkata, kalau masyarakat menyetujui, baiklah, tetapi sebaliknya, bila ternyata kau tidak bisa menurunkan hujan, maka selain anak gadis ini, kami semua akan membunuhmu bersama kelima rawangmu itu. Jawab Syekh Maulana Malik Ibrahim, saya tidak akan menolak kehendak kalian terhadap kami ke-6. Setelah itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim bersama kelima muridnya melakukan sembahyang yang sunnah, meminta hujan 2 rakaat. Baru saja sembahyang 2 rakaat dan khutbah dirampungkan, nampaklah langit hitam menebal berjalan ke daerah mereka, dan saat itulah hujan pun turun dengan lebatnya. Akhirnya masyarakat di sana kegirangan, tetapi melihat kenyataan itu, pendeta dan kedua pengikutnya yang tak sehati mendongkol karena iri sehingga tanpa berkata-kata lagi mereka bertiga pergi meninggalkan tempat itu. Setelah hujan mereda, semua orang di tempat itu tiba-tiba dengan serentak bersujud di hadapan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Melihat itu, tentu saja
Hatinya tidak senang. Beliau dengan selekas menyeru orang-orang itu untuk bangun dan diberitahukan kepada mereka bahwasannya tidak boleh menyembah sesamanya karena semua manusia itu sama. Maka mereka pun bangun dan mengucapkan terima kasih serta mereka benar-benar memohon agar sukalah Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk mengajarkan ilmu menurunkan hujan yang tanpa memerlukan korban manusia. Syekh Maulana Malik Ibrahim mengatakan bahwa ilmu itu hanya ada pada agama Islam. Maka kalau benar-benar kalian ingin mempelajari ilmu menurunkan hujan yang tanpa mengorbankan gadis, kalian harus mengenal agama Islam lebih dahulu. Setelah itu, ditanyakan adakah mereka yang bersedia. Dengan serentak mereka menyatakan sanggup untuk memeluk agama Islam. Sejak itulah mereka berbondong-bondong menjadi murid Syekh Maulana Malik Ibrahim.